Oke, terima kasih untuk MC ya yang sudah memperkenalkan. Salam kenal ya teman-teman semua, selamat malam. Ini adalah recording ya, jadi saya sebenarnya pengen banget hadir, tapi karena satu hal nggak bisa. Jadi ini saya buat recording khusus buat Anda semua. Ya, salam kenal, saya Sima. Saya full timer di Business Alliance ya, full time. Biasanya juga seorang ibu rumah tangga, mana satu suami satu. Ya, dan saya Sherlina, saudara jauhnya Jackman. Jadi saya bergabung di sini tahun 2018 ya teman-teman ya. Tahun 2018 sekitar bulan September. Nah akhirnya sejak itu jatuh cinta dan nggak pernah mau pindah-pindah gitu ya. Nah malam hari ini senang sekali ketemu sama teman-teman dari mana-mana nih ya pastinya ya. Dari mana aja sih mungkin bisa dicat ya, walaupun saya nggak bisa lihat, nanti bisa lihat rekamannya. Ya saya mulai juga sama seperti Anda jadi PE waktu itu ya, 2018 sampai sekarang saya sudah menjadi, ya ini bisa dibaca ya, Emerald SPP. Saya dulunya bekerja sebagai pegawai juga, namun akhirnya saya memutuskan full time. Tahun ini dianugerahi dia oleh Tuhan sebagai MDRT ya, dan beberapa prestasi lainnya ya, teman-teman nanti bisa baca sendiri. Nah teman-teman malam ini saya akan diberi kesempatan ngomongin soal politik bisnis nih sama para mentor nih ya. Langsung aja ya teman-teman ya, quality bisnis itu apa sih? Ya tentu saja kalau quality bisnis itu ya bisnis yang berkualitas kan, bahasa Indonesia kan gitu. Yaitu adalah bisnis itu gimana kita tuh bisa menjaga, misal kita kan di sini dunia asuransi ya, maunya pasti bisnis itu bagus dong, berkualitas. Jangan sampai kita bangun bisnis, dan then dalamnya nggak ada apa-apanya, akhirnya kita seperti membangun bisnis di atas pasir gitu. Dampaknya nanti kemana-mana gitu ya. Artinya kita harus mampu ya membuat produk asuransi itu tetap berjalan dan berfungsi sesuai dengan alasan pembelinya. Ya nasabahnya itu beli buat apa? Yaitu gimana caranya kita bisa membuat mereka itu untuk tetap bayar kan gitu, misalnya nggak lapse gitu ya gampangannya ya. Jadi kata kuncinya adalah mampu membuat produk asuransinya tetap berjalan dan berfungsi, itu kata kuncinya ya. Kalau nggak berjalan berarti kan nggak dibayar lagi. Nah gimana caranya? Ya dimulai dengan diri kita dulu dong ya. Kita bisa punya bisnis berkualitas kalau kitanya juga berkualitas, masuk akal ya. Kita harus jadi agen yang berkualitas, karena bisnis berkualitas itu dikerjakan oleh agen yang berkualitas. Gimana sih kriteria agen berkualitas itu? Agen berkualitas itu yang pertama ini nih, ya ini aku agen berkualitas tuh ini nih, menaati ya segala ketentuan yang berlaku di perusahaan. Tentu saja dong, kalau enggak kan nanti bisa jadi tindakan pidana ya. Nah terus menjaga kepercayaan dari nasabah ya. Nah, menjaga kepercayaan dari nasabah. Ini, karena kalau nasabah nggak trust juga dia akan pindah-pindah dong ke agen lain, benar nggak? Istilahnya dicumi-cumi gitu. Nah, caranya gimana supaya kita bisa menjaga kepercayaan nasabah? Dengan meningkatkan kompetensinya kita. Kalau ditanyain apa-apa nggak ngerti ya, dia pindah dong ke agent lain yang lebih pinter. Kan kita suka nih, kalian sendiri deh ke dokter, ditanyain apa-apa nggak ngerti, nanya dulu, lihat baca primbonnya dulu, waduh ini bahaya kan, sama, nanti juga gitu. Jadi syaratnya terus meningkatkan kompetensi terkait dengan kebutuhan prospek dan pasar, gitu ya. Nah bisnis berkualitas itu disebut berkualitas jika memenuhi ini, kriterianya ini. Menjual asuransi sebagai proteksi dan menjual asuransi sebagai kebutuhan. Nah, maksudnya gimana? Nah, jangan sampai salah kita menjual asuransi itu sebagai investasi. Nah, itu nanti bisa rame itu nanti ya. Kayak penjual zaman dulu tuh gitu. Bayar 10 tahun aja, nanti tahun ke-10 BP, wadah. Berangkat deh itu. Pasti tahun ke-8 Anda sudah dimaki-maki. Bahkan tahun ke-5 udah dimaki-maki. Gitu. Nah, terus ini maksudnya gimana? Menjual sesuai kebutuhan gitu kan.
Namanya seseorang itu kan kita menjual pasti ke seseorang ya, bukan ke selain seorang kan, pasti ke manusia. Manusia itu punya fase-fase dalam kehidupannya, apakah dia itu lajang, menikah, memiliki anak, itu kebutuhannya berbeda-beda. Nah, teman-teman sesuaikan gitu, ya. Nah, yang harus dilakukan itu bagaimana sih sebenarnya step-stepnya untuk melakukan itu tadi? Itu sebenarnya ada step-stepnya sendiri ya. Yang pertama kita tuh harus mencari prospek yang berkualitas. Gimana kita bisa menjual asuransi sebagai kebutuhan kalau kita nggak ketemu ini juga nggak bisa. Nah ini aku akan bahas satu-satu langsung ya. Caranya gimana? Kalau kita itu bisa tadi mempunyai bisnis yang berkualitas. Yang pertama itu kita harus mencari prospek itu yang berkualitas. Karena sepinter apapun, kalau prospeknya itu nggak berkualitas, ya percuma juga. Nah, berkualitas itu bagaimana? Bisa mengambil keputusan. Anda sudah terangkan dari A sampai Z, sudah pintar banget itu, sudah sampai sedetail-detailnya. Ternyata dia bukan pengambil keputusan, ya sama aja, nggak closing juga gitu kan. Nah, kemudian memiliki kemampuan keuangan. Nah, Anda sudah berbusa-busa nih jelasin, tapi dia nggak mampu, nggak punya uang. Nah, gimana juga mau bayar? Dipaksa juga lapse, ya kan? Nah, kemudian dapat diasuransikan, ini penting ya, kondisinya gimana? Kalau udah pernah sakit, apalagi udah pernah kanker, wah itu susah tuh mau bisa diterima. Dan jadi ini penting. Kemudian memiliki masalah dan kebutuhan. Nah, ini kesadaran. Kalau dia itu nggak merasa, wah aku nggak apa-apa kok nggak ada asuransi, aku percaya aja nih sama Tuhan gitu ya. Misalnya kan ada ya banyak ya. Nah, itu jangan dipaksa teman-teman ya, biarin aja dulu. Di open mind dulu, diedukasi dulu. Percuma juga Anda maksa kalau dia nggak punya masalah, belum merasa butuh, nanti juga lapse gitu. Kemudian ini penting dapat ditemui. Kalau jawabnya udah di WA itu udah sepotong-sepotong, dimintain data itu susah, udah bilang aja. Nggak jadi juga nggak apa-apa kok ya, daripada merusak bisnis kita ya. Tapi jangan ngomong daripada merusak bisnis. Maksudnya jangan dikejar-kejar. Saya pernah ngalamin soalnya ya, dia udah setor premi pertama, terus dimintain kelengkapan lanjutan itu susah, diajak komunikasi juga susah. Saya langsung melihat tanda-tanda, wah ini alamat ini. Duitnya saya kembaliin kok teman-teman. Jadi nggak saya masukin. Saya bilang kalau kamu nggak jadi itu nggak apa-apa kok. Jangan mikir nggak jadi terus musuhan. Enggak, kita tetap temenan gitu. Karena kalau ini kamu nggak lanjutin nanti ngefeknya juga ke aku. Aku terus terang waktu itu karena teman ya. Jadi nggak apa-apa kalau nggak lanjutin mau turun premi atau kamu nggak jadi, it's okay, fine gitu. Akhirnya dia bilang nggak jadi, ya udah saya kembalikan. Lebih baik itu kan. Karena memperbaiki persistensi lebih susah daripada gitu, lebih baik itu kan beres gitu, nggak bikin masalah ke belakang maksudnya. Nah, terus ini punya cinta dan tanggung jawab terhadap keluarga. Ini penting loh. Ada orang yang nggak punya keluarga atau punya keluarga tapi nggak mau tahu ya, ya buat apa dibeli kan? Ya nggak ada keharusannya, nggak ada apa ya, istilahnya nggak ada goalnya untuk dia mempertahankan polisi itu, maka akan rawan lapse. Ini penting untuk kita ini ya, tapi juga cara nanyanya juga yang elegan ya, yang cantik ya teman-teman ya, jangan kayak orang mau interview, mau interogasi gitu lah istilahnya ya. Nah, kemudian mau merencanakan untuk kesejahteraan jangka panjang keluarga. Jadi keinginannya itu dari dia itu harus ada. Kalau belum ada ditimbulkan, bisa kok. Tapi kalau benar-benar nggak ada keinginan, ya sudah jangan dulu, diedukasi dulu. Yang kedua, jual program yang tepat untuk kebutuhan yang tepat ya. Ini maksudnya gimana gitu? Jangan dipaksakan ya teman-teman ya. Kalau misalnya dia itu butuhnya employee benefit, ya udah jangan dipaksakan untuk beli-beli yang lain, gitu loh. Jadi jangan memaksakan kehendak kamu. Misalnya kamu suka si A, dia nggak suka, dia sukanya employee benefit. Terus kamu maksa-maksa dia untuk beli itu loh. Yang punya duit itu siapa gitu loh. Udah, nggak usah diajak tukaran ya, itu intinya. Nasabah jangan diajak tengkar ya. Dia mau apa? Jelaskan konsekuensinya. Kalau dia mau ambil tetap bisa menerima konsekuensinya, sudah biarkan ya, nggak usah diajak tengkar. Nah, siapa di sini yang suka ngajak tengkar ya? Nah itu dihilangkan ya, tobat ya. Karena saya sadar di awal-awal saya juga gitu kok, di awal-awal bisa gitu merasa pinter gitu kan, merasa aku ini lebih tahu dari kamu, itu jangan engkel gitu. Akhirnya yang ada engkel-engkelan nggak closing gitu loh. Intinya apa? Closing gitu.
Jadi kalau misalnya dia belum maunya investasi aja, ya nggak apa-apa. Jangan dikuliahi, diceramai dari A sampai Z, nggak perlu ya. Dijelaskan konsekuensinya yang harus dia hadapin ketika dia bisa menerima, sudah closing aja ya. Jangan banyak-banyak mengkhotbahi atau menceramai nasabah. Diedukasi konsekuensinya apa. Kalau mau ya langsung di closing, kalau nggak mau juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, setelah polis jadi, diantar sendiri teman-teman ya, jangan pakai kurir, kecuali mungkin pas waktu pandemi ini ya. Nah, tapi tetap saya biasanya kalau pandemi kirim, terus saya jelaskan lagi, bisa kan lewat Zoom, saya refresh lagi ya Pak, supaya nggak lupa gitu ya. Atau saya bikin rangkuman gitu, ada juga yang minta bikin rangkuman gitu, dia tulis gitu ya, mungkin dia terbiasa untuk baca tulisan. Ya nggak apa-apa, saya rangkumin lagi gitu kan, supaya dia ingat poin-poinnya, yang penting apa yang perlu diingat gitu ya. Nah, ketika sebenarnya waktu ini COVID ini belum ada kan, kalau kita ketemu lagi itu sebenarnya enak, bisa minta rekomendasi, bisa upselling, cross-selling lagi, jualan lagi, itu bisa. Tapi sekarang kita harus gimana caranya, misalnya dikirim nih, takut kan Omi. Nah, gimana caranya kita jalin aja hubungan gitu kan, bisa supaya bisa ini lagi, bisa jualan lagi. Nah ini tadi dijelaskan semua manfaatnya, terus diinformasikan nomor telepon ya, nomor teleponnya customer service-nya Allianz kan bisa ditelepon tuh kalau mau habis beli ya, habis diinformasikan supaya diterima, karena kan Allianz sekarang selalu konfirmasi nasabah baru. Terus dijelaskan tentang ini ya, isi connect, Allianz Smart Point ya, itu memudahkan supaya nggak dikit-dikit tanya ke kita, karena kan dia bisa cek sendiri kan, jatuh temponya kapan gitu kan. Nah, terus juga supaya happy, dikasih tahu tuh ada Allianz Smart Point, bisa ditukerin, itu juga sebagai sarana kita tuh jadikan nasabah ini seorang teman. Ya, kita sering komunikasi, kalau ketemu kan mungkin sekarang belum bisa ya, ketemu lewat WA ya, lewat WA, lewat sosmed, bisa sapa-sapa, nanyain kabar gitu ya. Asal jangan lebay aja, nanti dikirain naksir gitu. Nanti yang proper, yang apa tuh, yang pantas gitu ya untuk menjalin pertemanan. Kemudian ini saya ulangi lagi ya, karena penting bisnis berkualitas. Kita semua membangun bisnis yang berkualitas, karena jangan mindo gawe. Bangun terus rontok gak ada income-nya, itu buat apa gitu. Jual-jual banyak tapi terus like semua juga gak capek lah gitu loh. Jadi membangun sekalian yang berkualitas. Artinya mampu membuat produk asuransinya tetap berjalan dan berfungsi sesuai alasan pembelinya gitu. Nah, kemudian ini dipengaruhi dua hal ya. Nah, tentu saja polisnya enforce, benar ya. Kalau enforce, artinya alat ukurnya adalah persistensi. Persistensinya bagus. Dua ini, gitu. Nah, persistensi itu apa sih? Nah, ini persistensi ada banyak ya teman-teman ya. Ada tahun pertama, tahun kedua, dan sampai 5 tahun itu ada. Kalau full bisa persistensinya sampai tahun ke-5 sih, ya income Anda akan lebih banyak gitu teman-teman. Ya, ini adalah suatu alat ukur sih sebenarnya untuk menentukan tingkat pencapaian gitu ya. Anda BE ke BP pun itu harus memenuhi persistensi kan, harus lebih dari 80%. Dan untuk champion kita setiap pencapaian itu selalu ada syarat persistensinya. Gitu. Nah, ini tuh apa sih? Nah, tingkat persistensi itu merupakan ukuran ya. Ukurannya tingkat kesehatan bisnis kita tuh seberapa. Kan ada presentasinya tuh yang dihasilkan setiap dari kita, mau PE, mau BP gitu ya. Nah, terus juga tingkat persistensi yang tinggi menunjukkan tingkat kelanjutan polis yang tinggi, benar ya? Berarti bisnis kita tuh sehat. Ya, jika di atas 80% bisnis kita tuh sehat. Nah, efeknya ke sini, ukuran tingkat pertumbuhan income. Kalau persistensi tinggi, secara otomatis kan kompensasinya beda tuh, overhead-nya aja beda, ya kan? Perbedaannya kan lumayan tuh kalau dikali. Terus kenapa sih kok penting persistensi itu? Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi untuk nasabah ya, kalau polis lapse pengaruhnya itu ya dia nggak bisa pakai lagi loh, kan kasihan gitu, klaimnya ditolak. Nah, kadang-kadang kalau pemulihan itu beberapa bisa dimintain lagi tuh untuk check up lagi. Iya kalau pas sehat, kalau udah sakit gimana? Nggak bisa dipakai dong, gitu. Terus kalau pemulihan tuh di reset ulang masa tunggunya itu, jadi balik lagi. Ngulang lagi dari awal. Jadi diingatin ya teman-teman ya, ke nasabah jangan sampai lapse.
Nah, bagi agen, penghasilannya pasti berkurang dong, terus dapat demosi hadiahnya, atau bahkan terminasi. Ya. Kemudian perjalanan tripnya di clawback. Jadi kalau Anda sudah capek trip tuh, misal ke Dubai, tahun depannya flat semua, jadi clawback gitu ya. Persentase kali ya, belum pernah ngalamin soalnya. Reputasi menurun ya, ya jelas ya. Nggak disukai soalnya sama company gitu. Terus nggak masuk kualifikasi top annual award gitu ya, tidak diundang ke acara besar. Itu sedih ya, jadi jangan sampai teman-teman. Dan bagi perusahaan pendapatan menurun dan akhirnya mengharuskan mereka membuat target dan sistem baru. Nah, karena bagi perusahaan kan begitu dia ada orang nasabah baru, dia kan udah ini bagi-bagi duitnya kemana-mana, terus tiba-tiba Anda nggak lanjutin gitu ya, nasabah kita nggak lanjutin, itu kerugian yang besar buat company. Nah, persistensi itu ada first year, ya, current year, first year, second year, and keempat. Saya akan bahas current year sama first year aja. Karena ini yang paling penting banget ya. Untuk current year itu ya sekarang ini yang sedang berjalan, untuk mengetahui net ALP tahun berjalan yang lagi kita jalanin sekarang sebagai salah satu kriteria untuk mendapatkan insentif yaitu bonus atau penghargaan bagi new agent yang bergabung di tahun berjalan ya. Untuk yang mau trade ini penting banget. Kemudian current year itu akan kebawa di first year. Nah, makanya penting juga current year itu kan kita lakukan ya, masih bisa kita diperbaiki. Tapi kalau udah first year itu kan lebih susah. Tapi itu sebenarnya rapot kita tuh di first year itu. Bagaimana kita membangun tahun ini itu akan muncul rapotnya di tahun depannya, di first year ini. Ini rapotan kita, teman-teman. Nah, first year ini untuk menghitung net ALP bisnis tahun lalu, ya kan? Untuk keperluan validasi, promotion, maintain, demotion. Ya, semuanya patokannya ke sini. Terus menghitung clawback trip. Jangan sampai ya di clawback. Dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan kontes. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Terus menentukan income OR tahun pertama. Nah, ini penting banget. Ini penting banget, teman-teman. Nah, ini ya. Bisa dicek di ASN portal. Ada first year ini ya. Kalau bisa 100, 99, oke lah, 93. Pokoknya jangan sampai di bawah 80. Ini cara ngitungnya ya. Saya nggak bahas lama. Karena sudah otomatis gitu. Nah, teman-teman, ini pengaruhnya kemana gitu loh, ya kan? Apakah Anda ini, kan ada yang bilang gini, alah ini kan berpengaruh ke saya sendiri, bonus saya sendiri. Oh, tidak begitu, Ferguson, ya kan? Ini pengaruhnya kemana-mana. Ya, karena kita ini sebagai agent, kita ini juga sebagai unit, sebagai agency dan sebagai grup, benar ya? Kita sebagai agent ini juga sebagai agensinya upline kita, sebagai grupnya upline kita di atas kita gitu. Jadi kalau persistensinya kita jelek itu akan mempengaruhi kesehatan bisnis tim itu secara keseluruhan gitu loh. Jadi kita di sini teamworknya salah satunya adalah menjaga persistensi teman-teman. Nggak kasihan tah. Ini sudah upline-nya sudah susah, maksudnya sudah dengan all out gitu ya ngajarin. Terus kalau kamu nggak aware gitu ya, tadi asal-asal terima orang aja, asal hidup dimasukin ke mana di nasabah, itu kena semua dampaknya gitu. Daripada gitu lebih baik Anda nggak usah ngomset gitu, karena kasihan juga kan yang jaga benar-benar nih, upline-nya jaga benar-benar, ini downline-nya asal-asalan gitu, sehingga merusak keseluruhan gitu. Nah, jangan gitu ya teman-teman ya, kita jaga bersama-sama persistensinya, karena kita di sini kan goal perusahaan juga goal kita juga, kita jadi bagian dari Allianz ini, ya Allianz Indonesia, juga ngefek juga ke Allianz kan gitu loh. Jadi efeknya ini kemana-mana. Ini misalnya saya di sini, saya jadi bagian grupnya ini juga kan gitu loh, jadi bagian agensinya plan-plan saya di sini gitu. Jadi akan kemana-mana. Jadi ada yang persistensi personalnya 100, kemudian unit agensinya tuh jadi 80, 70 ada juga. Kenapa? Ya timnya gitu. Jadi let's work as a team, oke? Gitu. Ini persistensi atas polis pribadi, penjualan pribadi ya. Ya ini yang personal. Ini ada penilaiannya sendiri-sendiri teman-teman. Fungsinya untuk tahu net ALP kita tuh ya dari polis yang masih enforce tuh berapa gitu ya. Itu menunjukkan kesehatan bisnis kita yang personal. Kemudian ada yang unit juga. Teman-teman bisa cek sendiri. Ini di unit ini siapa nih yang ini nih, bantuin iketin gitu, bantuin ajarin gimana caranya untuk memulihkan gitu ya, harus dicek. Nah ini
Ini personal ya, personal persistensi. Ada tiap tahun. Kalau unit juga ada nih, loh. Unit persistensi ya kan. Nah ini biasanya yang berbuat yang timnya ini. Diajarin ya, teman-teman diajarin gimana caranya untuk PP-nya itu ya mungkin ya. Nah, terus kenapa sih kok penting gitu mempertahankan ini loh? Kita semua di sini ada yang mau di sini itu cuman ini mungkin have fun, nggak ada tujuan gitu nggak ada kan? Atau mau arisan gitu nggak ada pasti ya. Saya percaya di sini teman-teman itu pasti punya tujuan yang besar, ya kan? Kalau saya sih kepinginnya MDIT-nya itu secepatnya gitu loh teman-teman. Kalau bisa cepat ngapain lama. Nah siapa di sini yang mau jadi MDIT-nya itu cepat? Ya saya yakin pasti semua lah ya. Makanya kita kumpul di sini ya. Kita sama-sama belajar. Saya hanya sharing aja ya, nggak ngajarin gitu ya. Nah nanti yang saya sharingkan di sini juga nanti ini ya dibicarakan atau dikonsultasikan atau ditanyakan sama mentornya masing-masing, sama upline-nya di tempat Anda konsultasi masing-masing, jangan langsung dipakai plek ke aktivitas Anda, karena belum tentu cocok ya, disesuaikan, harus dikonsultasikan. Itu yang namanya jangan ngambil konsultasi di atas panggung ya. Oke, kembali ke sini. Tadi siapa nih yang pengen MDIT? Ya, angkat tangan ya, termasuk saya ya. Saya pengen MDIT-nya tuh cepet lah. Kalau lama-lama ntar keburu dipanggil Tuhan dulu gimana gitu kan. Nah, ya Om San, kecil. Oke, jadi karir tertinggi di industri asuransi itu kan MDIT ya, bukan medit ya. Ini million dollar income team. Timnya itu satu tahun, 1 miliar atau 84 juta. Nah, pasti pengen dong. Caranya gimana? Ya dari ini. Nah, Anda mulai dari BP dulu, gitu ya. Yang bagi masih BE ya, karena nggak ada BE MDIT itu, belum ada, gitu. Jadi dimulai pertama BP dulu, oke? Setelah BP and then what? Nah ini setelah Anda BP, Anda rekrut kan, ya 3 orang direkrut, Anda ajarin nih, diduplikasi itu, diduplikasikan semua pengajarannya yang kita dapat, dibantu timnya untuk jadi BP, ya kan? Jadi Anda punya 3 BP. Nah ini 3 BP ini berarti generasi satu Anda, ya. Kalau jadi BP berarti generasi satu. Nah generasi satu. Kemudian sama ya, ini berarti agensi Anda ya ini ya. Nah, yang ini agensi ya, ini sudah bukan unit. Kalau ini masih BE kan jadi unit, kalau udah BP kan jadi agensi ya kan. Ini disebut generasi satu. Nah, generasi satu Anda ini, BP Anda generasi satu, sama masing-masing diduplikasikan kan. Rekrut 3 ya. Ini nggak harus 3, nanti dikonsultasikan lagi. Di sini saya bahas 3 aja. 3, kemudian diajarin semuanya jadi BP gitu kan. Ya, ini juga duplikasi 3, diangkat jadi dibantu jadi BP sama ya. Jadi intinya bantu mereka itu untuk sukses menduplikasikan bagaimana bantu agen mereka juga masing-masing punya 3 BP. Nah kalau udah mereka jadi BP berarti ini BP-BP yang di bawah sini ini berarti ini agensi Anda generasi kedua ya. Ini tadi agensi. Nah, ini generasi kedua Anda. Itu masuk di grup. Ya. Jadi ini generasi 1, generasi 2, ini generasi 3. Ya, masuk grup Anda semua. Nah, ketika ini Anda, generasi 1, 3, generasi 2 ada 9 BP, kita duplikasikan masing-masing 3, generasi 3 ada 27 BP kan. Totalnya ada 40 BP. Kita mau hitung nih. Nah, ini loh tujuannya. Kenapa persistensi itu penting? Ya ini tadi. Kalau 40 BP masing-masing, karena kita kan sudah dari awal ngerekrut yang berkualitas dong. Nah, jadi ALP unit 600 ini udah nggak akan kesulitan gitu ya. Kalau kita memang benar-benar kita agen berkualitas, ngerekrut orang juga berkualitas. Nah, berarti ada 24 miliar ya. Nah, let's say ini ya hitungannya ikut inilah ya, 10%-nya sebenarnya kan kita 17%, oke lah. Berarti kita dapat 100 juta per bulan. Nah, 100 juta per bulan kalau dikali setahun berapa? Berarti udah MDIT dengan 40 PP ini tadi. Nah, kalau kita kan 17 ya. Ini mungkin hitungan ini ya, yang lama ya. Kalau kita kan 17, ya berarti
lebih dong dari ini gitu. Jadi sebenarnya simple kalau bisnis kita itu berkualitas. Nah, ada beberapa orang itu kalau persistensinya itu 20, 10, berarti kan Anda nggak dapat sepenuhnya gitu loh. Nah, berarti ya nggak MDIT. Jadi kayaknya Anda tuh kerja keras sekali, tapi nggak capai-capai tujuan. Gitu. Nggak mau kan? Ya pasti ya kita bangun bisnis itu sekalian yang berkualitas, sehingga kita tuh bisa dapat full gitu loh dari Allian. Kalau kita persistensinya di atas 80 kan dapatnya 60% tuh OR-nya. Gede loh. Bandingin cuma 40, 20 gitu. Nah, jadi itu kunci ya teman-teman ya. Kunci gimana kita tuh jadi MBA cepat ya. Salah satunya dengan membangun bisnis yang berkualitas melalui salah satunya persistensi tadi. Nah, ini ada fakta ya teman-teman ya seputar persistensi. Yang sering lapse itu yang kayak apa sih gitu? Ini penting diperhatikan ya. Yang sering lapse itu biasanya apa? Cara bayarnya itu bulanan. Nih, cara bayar bulanan biasanya. Itu rawan sekali lapse. Nah, terus pakai cara bayar ini loh, manual, nggak mau auto debit. Nah, itu hati-hati tuh. Tanda-tanda itu rambu-rambu. Kalau bisa bilang aja sini nggak terima ini, nggak bisa. Kalau nggak apa auto debit nggak bisa, bilang aja gitu. Atau kalau mau manual ya tahunan aja, gituin aja daripada resiko. Kalau mau manual nggak mau auto debit langsung setahun, gitu. Ya, ini tadi. Ini mode pembayarannya, biasanya nggak mau auto debit. Terus frekuensi pembayarannya biasanya bulanan, gitu ya. Nah, ini fakta-faktanya saya bahas di belakang ini sih. Nah, ini tadi. Di sini tuh punya data ya kita ya. Kita punya data bahwa sebagian besar itu yang tidak enforce adalah cara bayar yang cash. Nih, yang ini cash, 68%. Kemudian yang bulanan ini. Nah, jadi kalau bisa mau bulanan nggak apa-apa sih, jangan diajak tengkar juga lo ya. Tapi auto debit gitu, atau kartu kredit. Nah, kalau nggak mau auto debit atau kartu kredit, ya bayarnya tahunan aja. Kalau nggak ada duitnya, ya 6 bulanan. Terus kalau mencurigakan ya sudah lah, nggak usah. Daripada ngerusak persistensi, nggak usah dijual, cari yang lain, masih banyak ya. Frekuensi pembayaran tahunan direkomendasikan ini tadi ya. Ini yang tahunan, dia lebih tinggi ya. Frekuensinya ini, persistensinya. Yang bulanan ini amsyong dah. Apalagi kalau nggak auto debit, bukan berarti bulanan jelek, nggak. Nah, sebelah saya juga mostly terbesar juga bulanan, tapi biasanya selalu auto debit gitu. Juga lihat orangnya, kerjaannya gimana, itu semua diperhatikan teman-teman. Kerjaannya itu dia itu dari yang penghasilannya tetap atau enggak, atau yang kalau penghasilannya itu enggak tentu, tergantung musim. Nah, itu teman-teman perlu pikirkan ke depan. Ini ntar cara bayarnya gimana gitu loh. Nah, kemudian penghasilannya ini sambil ngobrol tadi kan mengakrabkan ya, kalau kita prospecting itu sebenarnya data-data ini yang kita cari, kerjaannya apa, di mana itu untuk analisa. Jadi jangan ngobrolin yang nggak ada hubungannya dengan keuangan gitu loh. Anda ngobrolin arisan dan lain-lain, ya boleh sih, arisan mungkin kan itu dari pengeluaran dia kan, oh berarti pengeluarannya seberapa kira-kira sebulan, itu semua diperhatikan teman-teman. Ya terus ini, jadi biasanya kalau punya polis lebih dari satu itu dia kebanyakan sayang gitu untuk ngelaksin. Biasanya sih nambah-nambah terus itu berarti kan beliefnya udah tinggi. Nah biasanya punya satu polis itu malah rawan. Memang benar sih, yang labs di tempat saya itu yang polisnya cuma satu gitu ya. Terus kerjanya juga ya, biasanya attitude-nya itu memang orangnya jelek sehingga itu gampang dipecat. Nah itu juga jadi faktor. Anda lihat dia sikapnya gimana, menyenangkan atau menyebalkan. Nah itu ada hubungannya nanti. Kalau menyebalkan, perusahaannya nggak suka, gampang dipecat orangnya, dipecat dia pasti ke sini. Nah kita juga selalu harus ini ya peka. Misalnya gini, cerita nih nasabahnya, aku berusaha dipecat nih. Jadi aku pulang kampung nih gitu. Nah ini kita udah harus mikir, waduh, pasti efeknya nanti gimana bayar polisnya kan gitu. Nah itu teman-teman cepat-cepat edukasi. Sekarang kan banyak tuh nanti ke depan kita akan di grup saya, di grupnya Pak Alam juga akan diadakan. Ini kan Mindwell, itu untuk pendidikan, bukan pendidikan, untuk edukasi bagaimana kita itu, berapapun uangnya kita belanjakan, tapi kita tetap kaya dan sejahtera gitu loh. Nah kan enak, nggak harus pelit-pelit atau dibelanjakan, tapi tambah kaya. Gimana caranya? Itu nanti. Nah, itu perlu diedukasi gitu. Caranya gimana? Supaya terima uang itu jangan langsung dihabiskan untuk biaya hidup dan gaya hidup. Tapi disisihkan dulu gitu loh.
Nah, kalau itu sih udah cara ini ya, cara umum bahwa berapapun kita nggak mungkin cukup kalau kita nggak punya pengetahuan itu gitu loh. Jadi bukan nunggu uangnya dulu, tapi dimanapun keuangan Anda berada, Anda harus sudah tahu gitu tentang hal ini. Nah ini ya, pengaruh pekerjaan ya. Makanya kita pekerjaan harus tahu dia ini pengrajin ini rutin nggak gitu loh, seberapa skala bisnisnya. Kan ada juga pengrajin tuh yang ini ya rutin, ini berarti aman gitu loh. Tenaga penjual juga gitu, ini baru join atau udah lama dia kerja di situ. Terus gimana kalau baru join, terus ambilnya preminya besar-besar, kira-kira dia tuh mampu apa enggak gitu. Jangan senang-senang, wah premi 3 juta, ini baru baru kerja. Nih, baru kerja, ntar kalau udah ini gimana? Udah nggak kerja. Ada nggak dia tabungannya untuk nyisain gitu loh. Jadi teman-teman juga harus menyesuaikan gitu. Ambil segini dia tuh mampunya bayarnya berapa lama gitu. Nah, ini nggak bekerja pensiun gitu, tapi ini ya catatan ya, pensiun memiliki dana yang dialokasikan untuk proteksi tentu saja ya, jangan pensiunan yang nggak ada dananya, ntar bentar lagi kan lapse, atau yang bayar misalnya anaknya, kan bisa juga gitu. Nah, terus ini ya, pengaruh usia ya, pengaruh usia biasanya ini yang kalau di sini kan kita lihat umur 20-24. Nah, tapi kalau umur 20-24 yang ngambilin orang tuanya kan nggak apa-apa juga. Ini yang rawan tuh kalau dia ambil buat diri sendiri ya, umur segini tuh baru-baru kerja ya, baru-baru lulus atau kuliah gitu ya, dari uang saku mungkin. Nah, itu kalau bayar sendirinya dari uang saku atau dari capar-caparan apa side job itu bahaya kan. Nah, tapi kalau orang tuanya yang ngambilin umur segini ya nggak apa-apa juga kan, aman gitu loh. Jadi teman-teman perhatiin juga umur-umur segini tuh kerjanya dia gimana gitu. Kalau kadang iya, kadang enggak ya, mendingan nggak usah. Atau suruh orang tuanya aja yang bayar gitu loh. Pikirin gitu sampai ke situ gitu. Nah, kalau usia 50 tahun ini kan paling tinggi ya. Ini udah sadar soalnya. Udah mulai banyak penyakitnya. Itulah manusia ya. Ya, habis ini ya. Slide saya. Nah, jadi pengalaman saya sih bagaimana membangun bisnis itu, ya itu tadi banyak hal ketika kita ngobrol itu kita udah mulai perhatikan kira-kira ini income-nya berapa. Terus ini kalau dia bayar segini itu kira-kira bisa nggak gitu bertahan. Jadi kadang-kadang dapat ini apa premi besar ya senang-senang aja sih, tapi jangan sampai premi besarnya ini nggak bertahan lama. Nah kan repot itu cari gantinya gitu kan. Nah, jadi terus edukasi itu juga penting ya. Kemarin saya ada nasabah yang mau surrender karena ya itu tadi orang tuanya sakit, gak punya asuransi tuh orang tuanya, sehingga habis ratusan juta pakai uang perusahaan. Nah perusahaannya goyang, sehingga apa pasokan duitnya ke dia juga terbatas gitu ya, berkurang istilahnya gitu. Akhirnya ya polisnya mau ditutup gitu. Waktu itu dia belum belum tahun ketiga, masih tahun kedua. Nah saya pakai cara edukasi, edukasi tentang itu tadi cara belanja sejahtera, terus edukasi tentang bagaimana sih asuransi ini sebenarnya yang nggak penting ini. Kan banyak tuh menurut orang asuransi itu nggak penting. Ya memang benar asuransi itu nggak penting, tapi dari yang nggak penting ini bisa mewujudkan apa yang terpenting dalam hidupmu. Nah, saya juga kasih edukasi tentang itu, ya itu di SIP, rekening SIP. Saya juga ajak dia kemarin ke acara financial literasi. Dari situ akan timbul kesadaran bahwa iya ya, aku ini memang nggak aman loh posisiku sekarang ini. Nah, setelah itu saya tanya gimana kok masih mau ditutup? Oh enggak, jangan, teruskan aja gitu. Akhirnya dia bayar terus kan, dia berusaha sekuat tenaganya, sampai akhirnya lewat tahun kedua. Tahun ketiga ini dia benar-benar sudah nggak ada uang. Ya udah, mau gimana lagi kan? Berarti yang diperbaiki kan income-nya dulu. Tapi udah tahun ketiga, dan ini memang benar-benar nggak ada uang. Bedakan ya, nggak ada uang atau dia belum memprioritaskan. Kalau belum memprioritaskan, kita masih bisa usahakan dengan edukasi. Tapi kalau emang benar-benar nggak ada uang, ya udah, mau gimana lagi, BPJS aja. Itu yang harus teman-teman cek gitu ya. Kadang kalau ditolak orang, itu dia tuh memang benar-benar nggak ada uang, atau karena bukan prioritasnya. Nah, itu teman-teman bisa masuk dengan diedukasi dulu. Nanti lihat lagi responnya. Oh, kalau memang ya diedukasi ini nggak masuk, berarti emang uangnya nggak ada, udah jangan dipaksa, rekrut aja gitu. Ya saya kira gitu. Karena ini saya nggak timerin tadi ya, saya lupa setel timer, saya takut kepanjangan. Sekian dari saya, semoga sharing saya ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Thank you.
Wah, luar biasa ya materinya Cia Sherly. Terima kasih banyak Cia Sherly. Oke, selanjutnya kita akan kehadiran pembicara yang sangat luar biasa. We save the best at the last ya. Oke, langsung saja Bapak Jenik, apakah sudah bersama kami? Siap, Mas Raffi. Nah, luar biasa. Baik Bapak Jenik, silakan menyampaikan materinya. Terima kasih, Mas Raffi. Iya, Pak. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Senang sekali malam hari ini kita bisa bareng-bareng ya. Tadi kita udah belajar dari Sherly, materi yang luar biasa banget tentang bagaimana kita punya bisnis yang berkualitas. Bagaimana punya bisnis yang berkualitas dan menciptakan bisnis yang berkualitas. Nah, sebenarnya materi saya relate juga sedikit relate dengan materi Bu Sherly tentang bagaimana menciptakan bisnis yang berkualitas tadi yang seperti dikatakan Sherly di awal, bahwa untuk menciptakan bisnis yang berkualitas kita perlu menjadi agen yang berkualitas, kan begitu. Nah, menjadi agen yang berkualitas kita perlu mengerti kita sekarang lagi terlibat di industri apa dan apa yang sebenarnya yang sedang kita jalankan, yang sedang kita edukasikan ke orang ini apa sih sebenarnya. Ini yang perlu kita pahami, teman-teman. Karena hari ini malam ini kita interaktif ya, saya banyak tanya sama teman-teman gitu kan. Karena gini, banyak dari kita, saya sendiri dulu waktu di awal-awal menjaga diri sini, saya semangat, saya fight, saya jalan, saya create omset. Saya mengerti asuransi ini penting, saya mengerti asuransi ini perlu. Cuman entah bagaimana, secara dari dalam tuh belief-nya belum terlalu kuat, teman-teman. Nah, ketika belief-nya kita belum kuat, kita belum memahami betul sebenarnya apa yang mau kita sharingkan, apa kita jual sama orang, maka kemampuan kita atau kekuatan kita untuk mempertahankan polis nasabah itu jadi lemah. Gitu. Seperti tadi saya bilang contohnya ada satu nasabahnya dia di tahun kedua mau sudah untuk polis, tetapi karena memang belief-nya Sherly kuat tentang pentingnya proteksi seperti apa, dia bisa mengedukasi nasabahnya, mempertahankan nasabahnya, sehingga nasabahnya bertahan sampai di tahun kedua. Nah, masalah tahun ketiga seperti dikatakan karena memang sudah benar-benar tidak ada duit, tidak ada penghasilan, ya itu problemnya di sana gitu. Nah, itu kenapa selain diedukasi nasabah kita tentang pentingnya keuangan, tidak ada salahnya juga nasabah kita juga diceritakan tentang konsep bisnis ini sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan komisi tidak perlu membayar premi dari kantongnya dia sendiri, teman-teman. Itu yang sering saya lakukan ke beberapa nasabah gitu kan. Nah, kita sama-sama tahu bahwa kita terlibat di industri asuransi gitu. Buat setiap orang asuransi itu berbeda-beda gitu ya. Tergantung perjalanan dan pengalaman hidupnya gitu kan. Nah, dulu di awal-awal saya membangun bisnis ini, saya melihat asuransi produk yang ya penting gak penting gitu ya. Penting, kita ngomong apa adanya, kita jujur sama hari ini. Nah, saya kepingin teman-teman BE, teman-teman BP, yuk terus di chat gitu kan ya, kita ngobrol. Teman-teman, menurut teman-teman asuransi itu apa sih? Apa sih asuransi? Boleh di chat dong. Dalam pemahaman teman-teman sekarang asuransi itu apa sih? Asuransi adalah proteksi, perlindungan, proteksi, betul. Sepenting apa kita punya asuransi? Sepenting apa orang itu harus punya asuransi? Kita sama-sama tahu bahwa asuransi itu proteksi, perlindungan. Tapi kadang-kadang prioritasnya itu sepenting apa sih kita punya asuransi? Nah, hari ini saya mau sharing sih tentang bagaimana saat ini sekarang saya melihat tentang industri asuransi, tentang produk asuransi seperti apa. Pertama saya ingin yang saya ingin samakan dulu frekuensi kita sama teman-teman. Kita perlu melihat asuransi dari sudut pandang yang sama. Menurut teman-teman, nah ini teman-teman lama mungkin sudah tahu juga, Pak KP itu sudah tahu. Tapi saya ingin cerita sama teman-teman baru nih, teman-teman BE gitu ya. Menurut teman-teman, asuransi itu ada hubungannya enggak dengan sakit, dengan rumah sakit? Ada nggak hubungannya? Ayo, di chat. Asuransi itu ada nggak hubungannya sama sakit, sama rawat inap, sama rumah sakit? Ada nggak hubungannya sama meninggal? Ada nggak? Ada. Ya.
Saya dulu mikirnya teman-teman, karena baru ya, saya juga mikirnya baru, saya pikir itu asuransi, ya jelas lah, asuransi itu ada hubungannya sama sakit, asuransi itu ada hubungannya sama meninggal. Pastilah ada hubungan sama kecelakaan juga. Kan sering diomong tuh SK camat, sakit, kecelakaan, cacat, tua, meninggal. Ya asuransi adalah hubungan sama itu. Nah sekarang saya melihatnya, itu beda teman-teman. Asuransi itu tidak ada hubungannya sama sakit. Itu rumah sakit. Juga tidak ada hubungan sama meninggal. Ayo, maksud saya bagaimana? Gini. Orang yang sakit, masuk rumah sakit, punya asuransi ada nggak? Yang punya asuransi? Sakit masuk rumah sakit punya asuransi ada ya? Yang tidak punya asuransi ada nggak? Masuk sakit nggak punya asuransi? Banyak? Lebih banyak yang mana? Banyak yang punya asuransi atau banyak yang nggak punya asuransi? Kebanyakan masih tidak punya asuransi. Jadi sakit ya mau sakit tidak ada hubungannya punya asuransi atau tidak punya asuransi. Orang meninggal yang punya asuransi ada nggak? Ada. Yang tidak punya asuransi ya juga banyak. Malaikat pencabut nyawa itu ketika mau nyabut, nggak tanya dulu sudah punya asuransi apa enggak. Nggak ngelihat dulu polisnya OP-nya berapa. Nggak. Nyabut aja. Gitu. Nggak ada hubungannya punya asuransi apa tidak. Teman-teman harus sadar, kesehatan, sakit, kecelakaan, meninggal, usia segala macam, itu adalah kaitannya dengan takdir kita sebagai manusia, as human. Gitu. Itu nggak ada hubungan sama asuransi, tapi melekat sebagai manusia, takdirnya manusia itu. Kadang-kadang Israel tidak takut dengan politik. Takdirnya manusia itu pasti meninggal. Segala sesuatu yang hidup itu takdirnya sudah meninggal, pasti. Tidak cuma manusia, hewan, tumbuhan juga mengalami hal yang sama. Jadi meninggal, sakit, kecelakaan, itu tidak melekat sama asuransi, tapi melekat kepada kita sebagai manusia makhluk ciptaan Tuhan. Setiap makhluk ciptaan Tuhan itu selalu ada resikonya. Semua benda ciptaan manusia pun juga ada resikonya. HP, iPad ada resikonya, rusak, jatuh, kena air, curian, semua ada resikonya. Segala sesuatu itu benda, barang, manusia, makhluk hidup, itu melekat dengan resiko. Nah, sakit, meninggal, kecelakaan tua itu tidak ada hubungannya sama asuransi. Itu hubungannya kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Jadi punya asuransi, tidak punya asuransi, tidak ada hubungannya. Meninggal ya meninggal aja, sakit-sakit aja, tidak ada hubungannya. Nah, pengaruhnya gimana asuransi? Asuransi kami melihat sekarang adalah sebuah instrumen keuangan yang membuat yang membedakan dampak finansial dari kejadian resiko tadi. Dampak finansialnya berbeda. Asuransi itu fungsinya bukan untuk apa ya? Tidak ada hubungan sama begini. Asuransi, kalau kita bicara asuransi kesehatan karantina, itu fungsinya di ruang administrasi, di kasir. Teman-teman kalau pernah ngantar keluarga sakit atau apa ke rumah sakit karantina atau apa, coba cek di kasir, di administrasi. Orang yang punya asuransi, mukanya tenang kok. Dikasih obat murah, tidak mau, mintanya obat yang paling mahal. Saya ngalamin. Ketika istri saya kemoterapi, kemo pertama nggak cocok obatnya. Karena langsung alergi, gatal-gatal, apa langsung istri saya gatal-gatal. Sama dokter dirubah obat kemonya. Dirubah lebih murah. Yang sebelumnya itu sekali kemo 18 juta, yang berikutnya 15 juta. Saya protes, loh ini kok lebih murah. Cari yang lebih mahal. Bahaya, kenapa? Punya asuransi. Tapi kalau tidak punya asuransi, teman-teman, dok, generik aja lah, generik. Obatnya yang generik gitu loh. Karena apa? Ya, dampak finansialnya kita tanggung sendiri gitu. Oke? Jadi, asuransi bukan pilihan sebenarnya. Bukan pilihan begini. Asuransi cuma tinggal pilihan aja, teman-teman. Ketika sakit terjadi, resiko sakit terjadi, dan itu takdir kita sebagai sesuatu yang sehat, resikonya sakit ya, sehat itu resikonya ada sakit. Ketika sakit terjadi, pilihannya dua, mau bayar sendiri atau dibayari, itu aja. Ketika meninggal, memastikan generasi yang ditinggalkan lebih kuat atau lebih lemah, itu aja. Ketika seseorang meninggalkan dunia ini, gitu, dia meninggalkan semua urusan duniawi, udah meninggal, gitu, tetapi urusan duniawinya diteruskan oleh ahli warisnya. Kalau si almarhum yang meninggal itu mempunyai hutang piutang, itu nagihnya kemana?
Kan enggak, itu kan sering kan ketika ada jenazah mau diberangkatkan ke pemakaman, selalu ada pengumumannya, Bapak Ibu sekalian, kalau almarhum ada sangkutan utang piutang, monggo segera diselesaikan dengan ahli waris, betul Mas Andi? Kan tidak, monggo teman-teman segera ditagih, ini mau belum dimakamkan, ayo ditagih, kan enggak gitu. Ke ahli warisnya. Nah, otomatis kalau kita meninggalkan hutang, kita meninggalkan generasi ahli waris yang lebih lemah daripada kita. Tapi kalau kita punya asuransi jiwa, kita meninggalkan ahli waris yang lebih kuat daripada kita. Itu pun kadang-kadang saya di lapangan ketika ngobrol kayak gini, itu pun juga masih ada yang protes. Loh, ya enak anakku mas, oleh duit lah mas. Aku mati mas, kayak bisa menikmati. Mana sampai yang duduk gitu. Harta nggak kita bawa mati, memang. Anda kaya-kaya pun meninggal juga ditinggal, gitu. Nah, cuma asuransi itu memastikan bahwa kita menjalankan ahli waris yang lebih kuat. Jadi, insurans itu adalah sebuah instrumen keuangan yang membuat kita ketika mengalami hal yang kita tidak inginkan, itu kita tidak mengalami badai finansial. Oh, rumah tangga kita itu aman. Saya ngomong dari pengalaman pribadi, teman-teman. Tahun 99, mama saya kena kanker, meninggal dunia. Beliau sakit kanker dari tahun 98, kemudian 99 meninggal dunia, kena kanker paru-paru. Papa saya pegawai negeri, sudah punya askes. Askes waktu itu kelas 2, jadi mama saya mesti dapat kelas 2. Bagus. Semua biaya mulai operasi, kemoterapi, itu semuanya tidak ngeluarin duit. Tidak ngeluarin duit sama sekali. Tetapi problemnya adalah mama saya adalah penyangga utama penghasilan keluarga. Papa saya guru, penghasilannya segini-segini aja lah dulu itu kan. Penghasilannya tetap lah menurut saya. Mama saya yang kuat gitu. Beliau punya toko di pasar, beliau jualan, dagang, macam-macam. Sehingga ekonomi keluarga itu banyak ditopang sama mama. Begitu mama sakit selama 1 tahun tidak bisa bekerja, rumah tangga keluarga saya kehilangan satu penopang utamanya. Ibarat rumah, satu penopang utamanya tumbang. Padahal pengeluaran keluarga udah kadung tinggi. Nah ini yang namanya hidden cost, yang tidak banyak orang tahu. Tuh. Dipikir, kalau sakit kan mungkin biaya rumah sakit kebayar, beres. Enggak ternyata. Keluarga kami biaya rumah sakitnya kebayar. Tetapi kami mengalami keberangkutan finansial, teman-teman. Kita punya 2 toko di Jember, dijual. Kita punya rumah, kejual. Papa saya negeri, SK-nya kan sakti di sekolah. Itu ngampra sampai kebanyakan. Itu sampai tagihannya lebih gede, cicilannya lebih besar daripada gajinya. Sehingga papa saya itu kerja 1 bulan, nggak dapat gaji, malah bayar sekitar 240 atau 250 ribu. Saya lupa waktu itu. Padahal semua biaya kesehatan mama itu di-cover sama asuransi, sama askes waktu itu. Tapi kami masih mengalami luar biasa, habis-habisan. Saya terpaksa putus kuliah, adik saya yang nomor 2 malah tidak sempat kuliah, lulus SMA langsung kerja. Baru adik yang ketiga, itu baru kuliah di UNER waktu Surabaya. Papa saya butuh waktu 10-15 tahun untuk recovery keuangan keluarga, gara-gara sakit kritis. Bukan kira-kira sakit kritisnya sebenarnya. Tapi karena papa saya tidak mempersiapkan rencana keuangan dengan baik, sehingga ketika terjadi resiko yang tidak diinginkan, rumah tangga keluarga kami goyang. Karena sakit kritis, itu rezeki dari yang atas. Kembali lagi, itu resiko kita manusia sebagai itu, kita cuma bisa menjaga, gitu kan. Tapi apakah dampak finansialnya itu bisa kita kontrol. Nah, belajar dari pengalaman keluarga saya, ketika saya bergabung di BILIS ini, saya mulai mengenal tentang pentingnya insurans, dan saya mulai melek tentang asuransi, mulai sadar dengan asuransi, mulai merasa bahwa asuransi memang sebuah kebutuhan, bukan pilihan. Asuransi itu bukan pilihan. Ya, tidak beli asuransi pun bukan berarti kita itu tidak punya asuransi. Cuma asuransinya personal. Kalau Pak Alam bilang itu asuransi bapakmu, gitu. Masuk rumah sakit, bayar sendiri. Apa-apa tanggung sendiri, gitu kan. Itu pilihan. Gitu. Nah, berkaca dari pengalaman keluarga saya, maka saya mulai mempersiapkan dengan sebaik mungkin perencanaan keuangan keluarga kami. Saya, istri saya, ketiga anak saya, berusaha kami cover sebagus mungkin, gitu kan, agar ketika terjadi resiko yang tidak diinginkan, keluarga kami aman. Kami punya SCPX,
kita punya yang essential needs, dan yang kita mau upgrade lagi, sekeluarga sebenarnya kita punya itu, kita juga UP-nya sakit kritis maupun UP meninggalnya semuanya minimal 1 miliar, gitu kan? Kita semua juga punya anak-anak juga sudah 1 miliar semua. Nah, harapan saya berasuransi 16,5 juta setiap bulan. Harapan saya, ini tidak saya pakai. Karena asuransi yang terbaik itu asuransi yang nggak dipakai, betul nggak? Teman-teman punya UP sakit kritis 10M, siapa yang ingin dapat? Ayo. Ada yang ingin dapat cepat gitu? 10M loh, lumayan loh, 10M loh. Terus nggak usah mau jadi MDIT langsung dapat 10M. Tapi kena stroke, kena kanker, ada yang mau? Nggak ada yang mau, jangankan 10M. Berapa puluh M pun kita nggak mau tukar sama kesehatan kita, betul nggak? Jadi asuransi terbaik itu asuransi yang nggak dipakai. Jadi teman-teman jangan pernah ngesul loh, jangan pernah ngomong, oh bayar premi tol, bayar asuransi tuh kata gawe. Loh, pas dikit tenan gawe, ngeluh loh nanti gitu. Jadi memang asuransi terbaik, asuransi yang tidak kita pakai. Gitu. Nah, saya pun di asuransi keluarga juga nggak kepilih dipakai. Tapi kenyataan bicara lain gitu. Sehebat apapun manusia berencana, manusia cuma bisa berusaha dan berencana, tapi takdir hasil itu wilayah yang atas. Tahun 2020 istri saya kena kanker, kanker payudara, operasi, kemoterapi dan segala macam, hampir setahun, 8 bulan, sekitar 18 bulan saya benar-benar fokus di pengobatan istri saya, gitu kan? Uniknya teman-teman, waktu itu keluar UP sakit kritis, belum gua langsung gede kan? Istri saya bilang, Pak, uangnya jangan dipakai, jangan dia besar-besar. Kenapa? Ya nanti kalau aku misalkan sakit-sakit lagi, uang ini dibuat jaga. Saya bilang, kamu tidak usah khawatir. Kamu sudah punya HCPE. Gitu. Semua biaya kesehatan di rumah sakit kamu mulai sekarang sampai seumur hidup kamu, itu akan di-cover sama kalian. Kamu itu sudah menjadi proyek rugi buat kalian. Karena toh kalian biaya nulis. Bayar baru 6 bulan, ini kemarin aja, yang pengobatan kemarin aja, kalau 500 juta aja makan sudah itu. Jadi, semua biaya pengobatan di-cover sama kalian. Ada uang 700 juta. Harusnya uang itu dibuat jagaan saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kenapa? Hampir setahun saya tidak bekerja. Ternyata meskipun yang sakit bukan kita loh, teman-teman, yang sakit itu pasangan kita atau anak kita tidak bisa kerja. Kita fokus di pengobatannya. Maksudnya kerjaannya terganggu, maksudnya bukan nggak bisa kerja. Kerjaannya pasti terganggu. Saya hampir setahun, ya tidak bisa konsen fokus membangun diri sini. Nah, saat ini saya kerja konvensional atau kerja punya toko atau juga atau saya sendiri, pasti saya butuh backup income. Nah, uang itu yang digunakan untuk backup income saya. Tapi saya bersyukur juga, saya alhamdulillah, saya kerjanya di alias bangun bisnis, kita bangun aset gitu. Sehingga hampir setahun saya tidak bekerja, penghasilan saya di alias tidak terpengaruh, tidak berubah. Sehingga uang santunan sakit kritis dari Ellen ini utuh, tidak kepake. Gitu. Karena kebutuhan rumah tangga tetap tercover dengan baik dengan penghasilan kami dari Allianz. Makanya teman-teman penting banget loh, kita itu bangun bisnis dengan benar, dengan sistem yang benar, sehingga suatu saat ketika kita tidak bisa bekerja, atau kalau satu kejadian apapun juga, entah orang tua kita sakit yang membutuhkan fisik kita, atau waktu kita untuk merawatnya, atau apapun lah kejadian dalam kehidupan kita, yang membutuhkan kita tuh waktunya tersebar di tempat lain. Gitu. Tapi kalau kita bangun bisnis dengan benar, dengan sistem yang tepat, bisnisnya akan terus memberikan hasil pasif buat Anda semua. Oke? Nah, itu bahasan yang lain. Hari ini kita bahas insuransi ya. Nah, sehingga keluarga kami, keluarga saya, itu sama sekali tidak mengalami goncangan finansial yang cukup berarti. Uangnya akhirnya kita buat untuk melunasi utang. Semua utang perbankan kita selesaikan. Nah, malah nambah aset. Papa saya sampai bingung. Sampai, ya karena ayah saya, papa saya itu punya pengalaman pribadi, bagaimana ketika rumah sakit dan ekonomi keluarga belum booming, beliau telepon bolak-balik sama saya, Le, kamu enggak apa-apa, keuanganmu aman nih, jangan masalah nih. Karena setiap bulan saya tidak meninggalkan kewajiban saya tetap transfer orang tua, tetap transfer mertua, tetap kuliahnya adik saya bayarin tiap bulannya, uang kontrak kos-kosannya itu tetap saya yang bayarin, uang bulanan saya bayarin, jadi tidak ada yang berubah. Gitu. Itu membuat apa saya bingung, kamu tidak apa-apa beneran, tidak apa-apa, Pak. Semuanya aman. Kenapa? Saya bersyukur saya sudah menyiapkan ini dengan baik. Sehingga uang yang muncul tadi digunakan untuk menyelesaikan utang, nambah aset,
dan digunakan untuk obat stres, teman-teman. Teman-teman sakit kritis, itu kalau sudah sakit kritis, teman-teman, itu yang paling mahal itu ternyata obat stres, teman-teman. Nah, obat kemoterapi, kita tahu berapa kali. Radioterapi berapa kali. Kemarin istri saya itu kemoterapi 6 kali. Radioterapi 25 kali. Dan kita pun tahu biayanya. Kayak kemoterapi 6 kali, biayanya sekali kemo sekian. Radioterapi 25 kali sekali radioterapi sekian. Semuanya kita tahu biayanya. Tapi yang namanya obat stres, itu kita tidak tahu dosisnya kayak kapan, keluarnya kapan, dan berapa jumlahnya. Itu yang kita nggak tahu. Dan itu ternyata gede. Dan tidak ada batas waktunya. Gila kan? Wah, aku kalau masak itu, Pak, nggak kelihatan TV-nya, Pak. TV-nya kecil. Aku kalau masak, lihat drakor, itu nggak kelihatan. Beli TV yang lebih gede loh, Pak. Buat apa sih? Kan yang kecil aja cukup. Karena aku nggak boleh stres, Pak. Waduh, iya. Udah beli TV yang gede. Pak, kalau aku habis itu aku pengen duduk di sofa yang enak gitu loh. Kan sofanya ada, tapi uang empuk, Pak. Beli sofa, kepingin sofa harganya 20 juta. Karena aku nggak boleh stres, Pak. Ya wis. Kalimat nggak boleh stres, aku kan nggak boleh stres, Pak. Itu sudah posisi kalah terus kita sebagai laki-laki, teman-teman. Kalau pasangan kita sakit, ya sudah. Ya untungnya ada dana, dan itu sampai detik ini belum selesai loh, teman-teman. Belum selesai. Obat stres pertama, betul Mbak Iwan. Pak, aku tuh makannya harus yang bagus-bagus, yang organik. Ya udah, beli sayur-sayur organik. Sayur itu kita nggak tahu, Pak, benar-benar organik apa enggak. Aku tak bikin kebun sendiri. Aduh, ini lain. Ya udah, akhirnya bangun lagi. Atas dibuat rooftop, dibuat kebun organik. Habis 150 juta. Kan aku nggak boleh stres, Pak. Biar aku makannya tenang. Repot. Kalah terus, teman-teman. Makanya MDI ini harus naik bintang 2, bintang 3, bintang 5. Karena ternyata obat paling mahal itu obat stres. Nah, teman-teman, saya melihat sekarang insuran dengan kacamata yang berbeda. Apa yang terjadi sama saya nggak pernah bayangin, saya tidak pernah memprediksikan, saya bahkan tidak pernah pikiran bahwa istri saya akan sakit. Persis seperti yang sampean rasakan, seperti yang teman-teman rasakan, bahwa teman-teman ngerasa nggak kok, insya Allah nggak loh, insya Allah bujuku nggak akan sakit, insya Allah anak-anakku juga nggak akan sakit. Saya juga punya keyakinan seperti itu loh, teman-teman. Bahkan beberapa teman-teman dekat kita kayak Pak Alam, Mbak Iwe, teman-teman yang sering ke rumah tahu istri saya, gitu. Ngerti kok bagaimana istri saya itu sangat menjaga tentang kesehatan luar biasa. Sampai giliran kita tuh bujuku di rumah sakit ternyata keturutan, Pak. Sangat higienis orangnya, sangat jaga semuanya. Gitu. Jadi perasaan saya itu sama kayak teman-teman. Saya benar-benar mikir, nggak mungkin bujuku ngomong, nggak mungkin aku ngomong, nggak mungkin anak-anakku. Tapi benar-benar nggak nyangka, resiko itu benar-benar terjadi. Gitu. Untungnya saya tidak terlambat mempersiapkan. Pertanyaannya, apakah kita semua bisa mempersiapkan? Satu hal yang menarik di bisnis ini, saya dapat ini ketika saya masih ingat ketika saya datang ke Live Today waktu itu, saya dengerin Mas Santo. Makanya teman-teman datang ke pertemuan penting, kami dapat ilmu banyak. Saya tuh datang di pertemuan waktu itu Mas Santo yang bicara. Dia bicara satu potensi yang benar-benar, dia bicara satu hal yang benar-benar kena di kepala. Jadi dia bilang, bisnis ini tuh benar-benar luar biasa. Di luar apa ya? Bisnis ini benar-benar memastikan kita tuh mencapai impian kita. Teman-teman, ayo kalau kita boleh jujur, teman-teman gabung di bisnis ini, pinginnya apa sih? Mau apa sih? Saya yakin pinginnya bukan karena pengen punya asuransi kan? Betul ya? Siapa yang gabung karena pengen punya asuransi? Saya rasa tidak banyak gitu kan ya. Ayo boleh jujur, kenapa kok teman-teman pengen bangun bisnis ini, pengen bergabung di sini dan pengen bangun bisnis ini? Bangun bisnis ini pengen apa sebenarnya? Mencapai tujuannya apa? Setuju nggak? Kalau tadi yang dikatakan Shirley tadi, bahwa kita seperti sini karena minimal kepingin jadi MDIT, betul nggak? Minimal kepingin jadi MDIT, setuju nggak? Kenapa ingin jadi MDIT? Karena dalam bayangan saya dulu dan bayangan kita semua, MDIT itu adalah sebuah kondisi di mana kita punya kebebasan finansial, kebebasan waktu, dan kebebasan pikiran, stres free. Kalau kita punya cukup banyak uang, kita cukup cuma banyak waktu, kita bisa wujudkan apapun impian kita. Setuju ya? Nah, hanya bisnis ini loh teman-teman, yang menjamin kita pasti mencapai itu. Di sini letak
habit kedua di co-person jadi penting sekali. Teman-teman masih ingat habit kedua di co-person apa? Yang masih ingat? Habit kedua di co-person memiliki proteksi, betul Mas Anto. Teman-teman, kita semuanya kepingin jadi MDIT. Saya pun juga masuk juga kepingin jadi MDIT. Jangan salah loh, saya masuk dulu sama kayak teman-teman loh. Awalnya BE, Pak Alam itu juga awalnya BE. Tidak ada ya saya Pak Alam yang masuk langsung BP, kita masuknya juga BE ya Pak Alam ya. Monteng-monteng bedak BP loh dulu kita itu. Karena BP itu betul-betul menuju MDIT. Saya pun ingin jadi MDIT. Alhamdulillah, saya nyampe MDIT. Alhamdulillah, Pak Alam nyampe MDIT. Dan harapan saya, doa saya dan Pak Alam, agar teman-teman semuanya nyampe MDIT. Tapi berapa banyak teman kita, ini kita bicara fakta. Ini ada Mas Ananta dari saya lihat di sini. Ya, berapa banyak tim kita yang tidak nyampe di MDIT. Mas Ananta itu sudah kehilangan 2 timnya, meninggal dunia belum nyampe MDIT. Apa yang membuat, kalau saya benar-benar tidak mikir bahwa istri saya itu tidak bisa sakit, tidak pikiran sama sekali teman-teman tidak pikiran bahwa keluarga kita itu akan bisa sakit dan kita bisa sakit. Apa yang membuat kita sombong, membuat kita pede, ngomong bahwa kita itu tidak akan sakit. Bahwa kita itu pasti nutup nyampe MDIT. Saya tidak bicara masalah kerja, tidak bicara masalah usaha. Saya percaya dengan usaha teman-teman, saya percaya dengan komitmen teman-teman, saya percaya dengan ngototnya usaha komitmen teman-teman. Tapi bagaimana ketika Allah punya rencana berbeda dengan kita dan keluarga kita? Ketika kita punya proteksi yang mumpuni di sini, apapun yang terjadi dalam perjalanan, meskipun kita belum mencapai MDIT, tapi dengan produk diri sini, dengan memiliki proteksi di diri sini, even terjadi resiko, secara bisnis kita belum sampai di MDIT, tapi produk ini bisa membuat kita, impian kita, goals kita tetap kena. Itu yang menarik di bisnis. Di bisnis yang lain, sama-sama punya penghasilan 1 miliar setahun, punya penghasilan 1 juta per bulan. Dalam perjalanan kena sakit. Kemarin untung yang sakit, bukan untung ya, orang Jawa untung sakit, tidak ada yang untung sakit. Istri saya kemarin sakit. Apa yang membuat saya pede ngomong bahwa 5-10 tahun lagi saya tidak akan sakit? Teman-teman, saya tidak berharap sakit loh. Siapa yang berharap sakit? Mau UP 10 miliar, tadi nggak ada yang mau pakai. Tapi kita bicara dengan zat yang maha punya segalanya, yang punya rencana semuanya. Kalau kita tidak punya perencanaan yang benar, kita tidak tata semuanya dengan benar. Ketika goals kita belum tercapai, target kita belum kena, MDIT kita belum ditangani, terjadi resiko dengan kita atau keluarga kita. Terus bagaimana kelanjutannya? Bukankah sia-sia kita bergabung di BRIS ini? Belajar banyak hal di BRIS ini, belajar tentang proteksi, belajar tentang ilmu, banyak hal tentang perencanaan keuangan. Ketika terjadi resiko, keuangan keluarga kita berantakan. Betapa sia-sianya kita buang waktu di sini, kalau sampai itu terjadi. Betul nggak? Percuma kita belajar semuanya kalau ketika benar-benar sampai terjadi resiko, keluarga kita masih berantakan. Jadi, sebelum kita bicara proteksi orang lain, proteksi diri kita, apa arti asuransi buat Anda? Apa arti asuransi buat Anda? Iya, kita benar-benar sayang sama keluarga. Iya, kita benar-benar sayang sama duit kita. Tidak salah loh sayang sama duit kita. Salah satu ciri orang yang sayang sama duitnya itu harus punya asuransi. Kalau orang tidak punya asuransi, tidak sayang sama duitnya. Jadi, salah satu alasan kenapa kita di sini, ya agar kita punya ilmu, pengetahuan yang benar tentang bagaimana kita mempersiapkan keuangan keluarga kita. Jadi sangat lucu sekali kalau sampai saya sedih dan saya tidak mau lagi ke depan. Ketika ada salah satu sahabat sakit, sakitnya cukup serius ya. Ayo donasi. Kemarin ada
Ada yang transfer saya loh ketika istri saya sakit. Aduh, luar biasa. Ada teman transfer saya gitu. Mas Jeni, aku bantu. Kan gak jauh gendeng kayak aku bilang gitu. Nggak usah, saya kembalikan duit, saya transfer balik. Nggak usah aneh-aneh gitu. Alhamdulillah, perencanaan keuangan kami sudah tertata. Sehingga alhamdulillah kami nggak butuh ini. Saya nggak kepingin repotin teman-teman. Saya nggak mau ngerepotin keluarga saya. Biarin Alian yang repot sama saya. Karena kalau kita nggak punya asuransi yang mumpuni, teman-teman, mau nggak mau kita akan repotin keluarga kita, teman-teman kita, sahabat kita, itu kita akan repotin semua. Meskipun kita nggak minta. Karena teman-teman Anda, sahabat Anda, keluarga di Indonesia, itu sayang sama Anda semua. Kita udah jadi satu bagian keluarga, di mana kalau yang tangannya yang sakit, tangan kakinya juga kalau sakit, semuanya kalau sakit, teman-teman. Dengan saya punya proteksi yang mumpuni, saya tidak mau beban ke siapa. Jadi, asuransi bukan pilihan. Dan asuransi tidak bicara masalah sakit atau apa, tapi bagaimana kita punya perencanaan yang benar, punya persiapan. Punya asuransi bukan berarti nantangin. Wes aku bilang asuransi, ayo wes tapi loro. Enggak gitu juga. Gitu. Karena kita juga ingin sakit. Gitu. Tapi punya asuransi, Anda kan punya ketenangan. Dan spirit ini yang perlu kita sharingkan sama teman-teman kita, saudara kita, prospek kita. Ketika kita bicara dari hati, kita bicara apa yang kita rasakan, apa yang kita khawatirkan. Kita tuh makhluk yang sama. Anda bapak, saya juga bapak, prospek kita juga bapak. Sebagai seorang bapak, kita punya perasaan yang sama. Ingin yang terbaik buat anak-anak kita. Ingin yang terbaik buat keluarga kita. Ingin istri kita bahagia. Itu hal yang sama yang kita inginkan. Gitu. Kalau kita sakit, istri kita ya apa? Jadi, ya kita perlu melihat diri sendiri. Anda kan powerful sekali di lapangan bicara tentang proteksi penginsuran ketika Anda bicara tentang hati Anda, bicara tentang keluarga Anda, bicara tentang sayangnya Anda dengan keluarga Anda, perencanaan Anda tentang keluarga, itu yang Anda sharingkan sama orang. Anda melihat pentingnya dia punya perlindungan buat keluarga juga. Dan seperti yang saya bilang bahwa di setiap fase pemahaman tentang insurans akan berubah. Saya pun juga mengalami perubahan terus terang. Yang terakhir, saya melihat asuransi sekarang, ya wes, tadi bukan pilihan. Dan satu hal yang paling menarik itu adalah, saya melihat keluarga kami bukan liabilitas buat orang lain. Keluarga kami benar-benar tidak menjadi beban buat siapa. Saya masih ingat istri saya itu, ya teman-teman kenal lah, yang dekat dengan istri saya kenal bahwa istri saya tuh mikirnya kadang-kadang suka kejauhan. Katun mikirin, waduh banget kadang-kadang dipikir. Anda boleh percaya, boleh enggak, anak saya masih usia 3,5 tahun, masih 4 tahun, 5 tahun, anak yang pertama, masih TK di land sini dekat rumah. Istri saya sudah mikir, Pak kita harus punya apartemen atau punya rumah di Surabaya. Buat apa? Nah nanti kalau buat anak kita kuliah, kita harus, ini saya bilang 10 tahun, saya gitu loh. Sudah disiapin, bikin punya kesadaran, iya kan nanti, Pak. Kadang-kadang istri saya lucu, mikirnya terlalu jauh. Kejauhan mikirnya gitu. Dia selalu mikir ya, overthinking lah kayak bilang orang ini. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai banyak berubah ya. Gitu. Ketika mengalami kemoterapi yang istri saya lagi menghadapi kemoterapi yang pertama, kedua, mulai kemoterapi yang ketiga, fisiknya mulai ngedrop. Kita tahu di kemoterapi ya, itu kalau di kemoterapi seluruh satu diajar. Makanya kalau punya yang esensial minimal, Anda bisa berobat kalau kena kanker. Nasabah Anda pun bisa berobat ke Guangzhou. Di Guangzhou itu bisa localize kemo. Jadi yang diserang cuma yang sel kankernya kok, nggak seluruh tubuh. Kalau kemoterapi yang ada di Indonesia, itu rata-rata seluruh tubuh diajar. Makanya rambutnya rontok dan segala macam. Nah, mulai kemoterapi ketiga, istri saya itu karena imunnya udah jatuh turun banget. Gitu. Turun banget. Itu kenapa setiap mau kemoterapi, seminggu sebelum kemoterapi, saya pasti ajak jalan-jalan. Ke Jogja lah, ke Malang lah, minimal ke Malang, ke Batu, jalan-jalan. Tujuannya apa? Biar dia happy, senang, jajan, makan. Kan kalau happy, bahagia, imunitas naik. Betul ya? Jadi, mulai kemo yang 3, selalu saya ajak jalan-jalan. Mana-mana. Nah, setelah kemo keempat, pulang dari Batu. Waktu itu kita ke Batu, pulang dari Batu, istri saya ngomong sama saya, Pak, tadi aku itu telepon Ika.
Kenapa? Ika itu adik istri saya. Adik istri saya paling akhir. Dan kebetulan yang paling dekat dengan istri saya itu si adiknya yang paling akhir. Dia bilang, aku tadi telepon Ika, Pak. Ngapain? Apa untuk menikah? Aku titip arek-arek nang Ika. Maksudmu? Aku bilang gitu. Titip arek-arek ya? Aku bilang gitu. Ya enggak, aku bilang ke Ika, Mbak, aku kan sudah sakit kayak gini. Dan aku enggak tahu aku bertahan sampai kapan. Mas ini, yo uripe ngawur. Makanya enggak karu-karuan, sering melekan bengi, rokokan, yo enggak tahu selama apa. Terus, paduan mikir istri saya itu kadang-kadang terlalu jauh gitu mikirnya. Kan? Kalau seandainya terjadi apa-apa sama aku, sama Mas Jenny, yang tak percaya buat jaga dan didik anak-anak itu kan, yang tak percaya anak kami 3. Yang tak percaya untuk didik anak-anak, nyawat anak-anak itu kamu. Kamu tidak usah khawatir. Aku udah nyiapin semuanya. Saya bilang gitu. Untuk biaya kesehatan, kamu tidak akan pernah keluar spesial pun buat anak-anak. Karena kita udah siapin asuransi esensial, HCP buat anak-anak sampai usia 99, semua biaya kesehatannya di cover sama insurance. Jadi kamu tidak akan pernah kebeban dengan biaya kesehatannya anak. Kamu juga tidak usah khawatir dengan biaya makan dan biaya pendidikannya anak-anak. Kalau itu sudah disiapkan dengan uang pertambahan, uang warisnya, dana warisnya dari aku sama sini. Dana waris kita berdua kurang lebih sekitar 3,5 M. Aku rasa itu cukup buat 3 anak sampai mereka kuliah, sampai mereka kerja. Jadi, kamu cuma jaga rakyat, enggak usah kebetulan dengan apa-apa. Ketika istri saya cerita gitu sama saya, teman-temannya komentar guyon saya bilang, kamu kadun begini, lapus begini. Tapi itu membuat saya merenung. Berapa banyak keluarga yang tidak semua anak itu seberuntung Gala. Teman-teman tahu Gala ya? Gala Sky yang beberapa itu sangat heboh di dunia maya gitu. Tidak semua anak seberuntung Gala. Ketika terjadi apa-apa dengan orang tuanya, rumah, donasi, semuanya. Berapa banyak saya melihat ketika orang tuanya tidak ada semua. So, semua pada ya ini ponakannya, tapi ya nyawat ini kan mereka melihat kayak terima tidak terima, beban tidak beban. Anda ngerti maksud saya enggak? Karena ketika merawat anaknya, dia merawat dengan semua bebannya, biaya pendidikannya, makannya, semuanya. Dan itu kadang-kadang anak-anak dilihat jadi liabilitas, anak-anak dilihat jadi beban. Yang pada keluarga besarnya pada ya itu samain wae. Kayak waktu itu ketika istri saya bilang kayak gitu, saya melihat asuransi membuat anak saya tidak menjadi liabilitas lagi. Anak saya bukan beban. Anak saya bukan barang lagi yang orang-orang pada keberatan bahwa itu. Saya melihat dengan perencanaan yang benar, siapapun yang merawat anak saya nantinya, mereka akan merawat dengan tenang, dengan bahagia, bahkan bisa kecepatan uang saya. Insurans itu luar biasa, teman-teman. Bukan cuma sekedar kertas. Saya orang MLM, seorang network, saya juga orang marketing. Banyak orang bilang, susah jual asuransi, produknya tidak nyata. Kalau kita jual properti, produknya nyata rumah. Kita jual suplemen, produknya nyata produk. Asuransi tidak nyata produknya. Teman-teman jangan salah melihat. Dari pengalaman seumur hidup saya membangun bisnis dan bergerak di bidang penciptaan market, saya tidak pernah melihat produk senyata produk asuransi. Di mana produk asuransi tidak pilih, tidak pandang bulu cocok atau tidak cocok. Tidak ada ambigu di situ-situ. Ketika saya jual produk kesehatan, ketika saya jual suplemen dulu, ada orang cocok, ada yang enggak. Saya produk asuransi benar-benar nyata membantu orang. Benar-benar tidak pandang bulu, cocok atau tidak cocok. Begitu terjadi resiko sesuai dengan klausul, uang akan keluar. Saya tidak pernah menjalankan produk senyata produk asuransi. Nyata bantu orang. Nyata klausulnya. Nyata pembuktiannya. Memang ini memang dengan benar. Jadi, bisnis itu luar biasa. Di tangan kita tuh ada informasi yang luar biasa, yang dimana kita punya kemampuan untuk membantu banyak orang. Tapi sebelum kita membantu banyak orang,
pastikan dulu. Apapun impian kita itu tercapai. Pastikan bahwa keluarga kita itu aman. Pastikan bahwa apapun yang terjadi, meskipun itu tidak kita inginkan dan kita tidak harapkan, semuanya akan benar. Istri Anda tenang, pasangan Anda tenang, anak-anak Anda tenang, orang tua Anda tenang, keluarga besar Anda tenang. Karena Anda tahu Anda sudah bersiap dengan baik. Saya rasa itu bisa saya sampaikan. Semoga cerita sharing saya bisa membantu Anda, membuat Anda melihat bahwa produk ini luar biasa. We save life. Kita benar-benar life changer. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Mas Rafi. Thank you, Mas Rafi.